Film dibuka dengan adegan di mana ada seorang tante yang bernama Yumi sedang melakukan aktivitasnya di dapur. Dia tak lupa berdandan terlebih dahulu karena tahu jika suaminya akan segera pulang ke rumah. Dan tibalah si suami ke rumah. Namun kali ini dia tidak sendirian, namun membawa keponakannya yang bernama Nakano. Tante Yumi pun menyambut mereka berdua dengan penuh rasa bahagia. Lalu masuklah mereka bertiga ke dalam rumah. Di dalam Tante Yumi membuatkan minuman buat mereka. Lalu suaminya yang juga merupakan paman dari Nakano menjelaskan semua maksud kedatangan Nakano di rumahnya. Nakano rupanya jauh-jauh datang ke rumah mereka di Tokyo untuk mempersiapkan ujian masuk salah satu universitas di sana. Jadi dia sementara akan tinggal bersama paman dan tantenya itu. Kemudian Tante Yumi memperhatikan penampilan Nakano yang kelihatan masih sangat culun. Dia memberikan saran agar kacamatanya dilepas saja, agar lebih nyaman. Dia juga memuji ketampanan Nakano dan membandingkannya dengan penampilan si suami ketika masih muda. Tante Yumi pun kembali memberi saran agar mencukur rambutnya. Mereka pun kembali memuji ketampanan Nakano yang merupakan turunan dari keluarga suami Tante Yumi itu. Namun fokus Nakano justru malah ke tubuh indah milik tantenya itu. Sehingga dia tidak fokus mendengarkan percakapan mereka. Malam harinya Nakano mulai belajar mempersiapkan ujian masuk ke universitas. Namun sepertinya, paman dan tantenya di kamar sebelah sibuk melakukan smackdown. Suara yang dihasilkan pun membuat Nakano kaget, karena kamarnya tepat di depan kamar mereka. Nakano mulai penasaran dan mengintip aktivitas smackdown mereka. Lama-lama Nakano pun tidak peduli lagi dengan suara itu. Dan dia pun memakai headset agar dia bisa kembali fokus belajar. Tapi karena masih penasaran, Nakano pun kembali mengintip mereka di kamarnya. Esok harinya, Tante Yumi melakukan aktivitas rumah tangganya. Kemudian dia membereskan kamar Nakano yang tampak berantakan. Tak lupa dia pun membuang semua sampah yang ada di sana. Kemudian dia mulai curiga dengan sampah tisu bekas yang dia temukan. Dia mulai curiga dengan kegiatan yang dilakukan Nakano semalam. Tapi tak lama dia pun tampak tak peduli dan melanjutkan beres-beres rumahnya. Dia lalu pindah ke ruang tamu dan melanjutkan bersih-bersihnya di sana. Tapi hal yang membagongkan kemudian terjadi. Tante Yumi yang sepertinya tidak puas dengan smackdown-nya semalam, lalu mengecek kembali sampah tisu milik Nakano. Dia kemudian mencium aromanya. Dia tahu jika aroma yang ada di sana adalah aroma pandan bekas aktivitas Nakano semalam. Hal itu justru malah membuat Tante Yumi kembali memuncak. Dan dia pun melakukan pertunjukan solo untuk memuaskan dirinya. Lagi enak-enak, tiba-tiba Nakano pulang ke rumah. Tante Yumi pun langsung merapihkan pakaiannya, tapi dia rupanya lupa atau malah sengaja tidak memakai dalaman. Tante Yumi pun menemui Nakano yang baru pulang. Nakano lalu meminta izin untuk kembali belajar di sana. Tante Yumi yang kebetulan lagi bersih-bersih di sana, meminta Nakano untuk fokus saja dan jangan mempedulikannya yang sedang merapihkan rumah. Oh, 大丈夫よ。好きなとこ使って。ありがとうございます。偉いのね。お勉強をしてきたのに、またお勉強だなんて。いいえ。
私掃除しちゃうけど大丈夫かな？あ、全然、気にしないでください。邪魔だったらすぐどくんで言ってください。あ、大丈夫よ。Dia pun melanjutkan pekerjaannya itu. Sementara Nakano sibuk belajar di sana. Tapi fokus Nakano justru malah terbagi. Bukan hanya ke pelajarannya, tapi ke pemandangan indah milik Tante Na juga yang sedang beres-beres di sana. Dia beberapa kali malah fokus ke pemandangan indah itu. Dan sepertinya si Tante pun mengetahuinya. Tapi bukannya risih, malah dengan sengaja mempertontonkannya kepada Nakano. Akhirnya si Tante UN beres dan pergi ke ruangan lain. Nakano yang mengetahui jika dalaman si Tante masih ada di kolong sofa, lalu mengambil dan menyembunyikannya. Malam harinya, si paman minum sambil berbincang dengan istrinya di meja makan. Dia menanyakan keberadaan Nakano. Si tante lalu bilang jika Nakano sedang belajar di kamarnya. Si paman juga bilang jika besok dia akan pergi keluar kota beberapa hari. Jadi dia minta istrinya untuk menjaga dan mengawasi Nakano belajar agar bisa lulus di ujian universitasnya. まあ、悪いけど、始めること頼むな。私がお世話してあげられると何もなさそうだけど。まあな、勝手に予備校行って、家で勉強してるだけだからな。手が合わないよな。Di kamar, Nakano yang sedang belajar, tiba-tiba memuncak. Dia ingat dengan dalaman milik tantenya. Dan menjadikannya sebagai bahan pemuas dirinya. Namun tiba-tiba si tante masuk ke dalam kamar. Dia mengetahui jika Nakano menyembunyikan dalaman miliknya. Si tante pun meminta kembali dalamannya dan langsung meninggalkan kamar Nakano. Nakano sangat kaget dengan kejadian yang baru menimpa dirinya. Kemudian si tante pun pergi mandi. Dan kejadian lebih membagongkan kemudian terjadi. Beres mandi, si tante justru masuk lagi ke kamar Nakano dengan mengenakan handuk saja. Dan di depan Nakano handuknya pun dia lepas. Rupanya si tante tahu jika Nakano menginginkan dirinya. Dan ternyata si tante pun menginginkan tubuh Nakano. Akhirnya mereka pun melakukan smackdown untuk pertama kalinya. Esoknya, si paman pamit untuk bekerja di luar kota. Begitu juga Nakano. Mereka pergi bersama. Namun sudah dapat ditebak, Nakano ternyata kembali lagi ke rumah. Di sana si tante sudah menunggunya untuk kembali melakukan smackdown. Esoknya sepulang dari tes, Nakano pun kembali mendekati Tante Yumi untuk melakukan smackdown. Hari-hari berikutnya kejadian itu kembali terjadi. Nakano yang awalnya hanya cowok biasa yang culun dan tidak tahu apa-apa, tiba-tiba berubah menjadi monster yang tiap waktu minta smackdown gara-gara tantenya yang juga butuh kepuasan dari Nakano. Sampai akhirnya hasil tes masuk universitas pun sudah keluar. Ternyata Nakano gagal masuk ke universitas di sana. Tapi si paman menyarankan untuk terus berusaha. Dan film pun ditutup dengan adegan, rupanya Nakano akan tinggal lebih lama di sana. Dan hal itu menjadi kebahagiaan untuknya dan Tante Yumi.